Halo, jumpa lagi dengan Agus Ani Wijaya channel yang berisi tentang matematika, tutorial, tips and trik, hiburan, dan informasi umum. Sebelum masuk ke dalam video, sebagai tanda pertemanan, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya memunculkan video terbaru. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pangkat rasional. Apa itu pangkat rasional? Pangkat rasional adalah bilangan yang memiliki pangkat dalam bentuk A per B, atau sederhananya kita sebut bilangan yang memiliki pangkat pecahan. Untuk masuk ke materi pangkat rasional, kita ingat terlebih dahulu materi sebelumnya. Contoh di sini, akar 4 kita kali dengan akar 4, hasilnya adalah akar 4 berapa? 2, betul. Kita kali dengan akar 4 yaitu 2, sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Atau kita juga bisa mengerjakan soal yang ini menggunakan cara yang seperti ini. Akar 4 kita kali dengan akar 4 itu sama dengan akar 4 dikali 4, ya, sama dengan akar 4 kali 4 16, sama dengan 4. Oke, jadi bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari akar 3 dikali dengan akar 3? Akar 3 kita kali dengan akar 3 berarti sama dengan akar 3 dikali 3, sama dengan akar 3 kali 3 akar 9. Berapa akar 9? Akar 9 yaitu 3. Nah, dari sini kita bisa lihat akar 4 dikali akar 4 hasilnya adalah 4. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Oke, sebenarnya akar 3 ini maksudnya akar 2 dari 3. Tapi sudah menjadi kesepakatan kalau akar pangkat 2, duanya tidak perlu ditulis di sini. Oke. Nah, kalau akar 3 kali akar 3 hasilnya 3, maka kalau akar A kita kali dengan akar A hasilnya A. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kita lanjut. Di sini akar 4 kali akar 4 hasilnya adalah 4. Saya tulis kembali, akar 4 dikali akar 4 hasilnya adalah 4. Sekarang bagaimana dengan 4 pangkat 1 per 2 dikali 4 pangkat 1 per 2? Masih ingat dengan materi yang ini? Bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tinggal jumlahkan. Sehingga untuk menyelesaikan yang ini, hasilnya jadi 4 pangkat 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2. 1 per 2 ditambah 1 per 2 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 1, atau cukup kita tulis 4 saja, satunya tidak perlu, ya. Maka hasilnya adalah 4. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa akar 4 dikali akar 4 hasilnya adalah 4. 4 pangkat 1 per 2 dikali 4 pangkat 1 per 2 hasilnya juga 4.
bisa ditarik kesimpulan bahwa akar 4 dikali akar 4 itu sama dengan 4 pangkat 1 per 2 dikali 4 pangkat 1 per 2. Sehingga akar 4 sama dengan 4 pangkat 1 per 2. Oke, sampai di sini cukup jelas. Sehingga akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Sekarang kita lihat akar 3 dari 8 kita kali dengan akar 3 dari 8, kita kali dengan akar 3 dari 8, berapa hasilnya? Oke, ketika SD mungkin kalian masih ingat akar 3 dari 8 itu nilainya adalah 2. Oke, karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Berarti yang di sini akar 3 dari 8 juga hasilnya adalah 2. Di sini akar 3 dari 8 juga hasilnya adalah 2. Sehingga 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Oke. Kemudian kita lihat kembali 8 pangkat 1 per 3 kita kali dengan 8 pangkat 1 per 3, kita kali lagi dengan 8 pangkat 1 per 3. Lihat, di sini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sama dengan 8 pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. Sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 tambah 1 per 3 itu sama dengan 3 per 3. 3 bagi 3 adalah 1. Maka bentuk ini hasilnya adalah sama dengan 8 pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak perlu kita tulis pangkatnya. Oke. Dari dua hal ini bisa kita lihat bahwa akar 3 dari 8 dikali akar 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 8. 8 pangkat 1 per 3 dikali 8 pangkat 1 per 3 dikali 8 pangkat 1 per 3 hasilnya juga 8. Sama seperti yang di atas, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau akar pangkat 3 dari 8 nilainya sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Sehingga kalau kita buat di sini akar 3 dari A, maka hasilnya adalah A pangkat 1 per 3. Oke, sudah dua hal di sini yang Bapak sampaikan. Kemudian, bagaimana kalau kita tulis di sini akar 4 dari A? Maka jawabannya pasti A pangkat 1 per 4. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ada akar N dari A, maka kita mau rubah ke pangkat pecahan, hasilnya jadi A pangkat 1 per N. Oke. Nah, satunya ini dari mana? Sebenarnya satunya ini dari yang A ini. A sebenarnya sama saja dengan, kalau saya boleh tuliskan, A sebenarnya sama saja dengan A pangkat 1. Maka hasilnya jadinya A pangkat 1 per N. 1 per N. Karena di sini pangkat 1. Nah, pangkat 1 biasanya tidak pernah kita tulis. Sehingga kalau misalnya di sini ada A pangkat M, ya di sini akar N dari A pangkat M, maka hasilnya sama dengan A pangkat M per N. Ini yang perlu kalian cermati. Oke, kita akan lanjut ke contoh. Kita masuk ke contoh soal dari pangkat rasional. Contoh yang nomor 1, ubahlah dalam bentuk pangkat rasional dari bentuk akar berikut. Di sini
akar 3 dari 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat. Maka ini dalam bentuk akar, ya, kita ubah ke dalam bentuk pangkat rasional atau pangkat pecahan. Maka bentuk ini kita tinggal rubah jadi 6 pangkat 2 per 3. 6 pangkat 2, 2-nya dari sini, per 3, 3-nya dari sini. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Ubahlah dalam bentuk akar. Ini kebalikan dari soal yang nomor 1. Kalau nomor 1 bentuk akar, rubah ke pangkat rasional. Yang nomor 2, ini dalam bentuk pangkat rasional, ubah dalam bentuk akar. Sehingga hasilnya adalah di sini 8. Untuk yang di sini kita isi dengan angka berapa? Ya, di sini kita isi dengan angka 5. Kemudian yang di sini pangkatnya pangkat 4. Nah, kalau diminta dalam bentuk yang paling sederhana, maka ini bisa kita rubah lagi menjadi bentuk akar 5. Di sini 8, kita rubah jadi 2 pangkat 3. Ya, kita pangkatkan dengan 4. Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Maka hasilnya sama dengan akar 5 dari 2 pangkat 3 kali 4, 12. Masih ingat? Kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Oke, selesai untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut soal yang nomor 3. Tentukan hasil dari yang A, akar 3 dari 2 pangkat 6. Nah, diminta menentukan hasil dari, berarti kita tidak hanya sekedar mengubah menjadi bentuk pangkat rasional, tapi diminta menentukan berapa hasilnya, ya. Jadi, bentuk yang seperti ini sama saja dengan kita rubah ke rasional dulu, pangkat rasional untuk mudahnya, sama dengan 2 pangkat 6 per 3. Sama dengan 2 pangkat 6 bagi 3, 2. Maka sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Oke, sekarang yang bentuk yang ini, 16 pangkat 3 per 4. Bentuk ini sebenarnya kita bisa kerjakan dengan cara menyederhanakan bilangan pokok dari bentuk yang ini. Bilangan pokoknya adalah 16. Nah, sebenarnya dari soal sudah diberi petunjuk atau clue dari penyebutnya. Di sini pangkat 4. Maka yang di sini kita rubah jadi berapa pangkat 4? Biasanya seperti itu. Maka 16 itu kita rubah jadi 2 pangkat 4. Oke. 16 kita rubah jadi 2 pangkat 4 karena 2 pangkat 4 adalah 16 pangkat 3 per 4. Oke. Sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali. 4 dikali 3 per 4. Oke. Sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Sekarang soal yang C sama seperti yang B, bilangan pokoknya kita rubah dulu. Jadi berapa pangkat 3? Maka 27 itu kita bisa rubah jadi 3 pangkat 3. 27-nya kita rubah jadi 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 2 per 3. Maka sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. Sama seperti tadi, sama dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Oke, demikianlah 3 contoh yang paling sederhana. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal di buku kalian halaman 22. Kerjakan nomor 1 dan nomor 2, di mana di situ terdapat soal-soal yang belum kita bahas. Jadi nomor 1 dan nomor 2 soal yang belum kita bahas, silahkan kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa dalam video pembahasan dari latihan soal
dari pangkat rasional. Sampai jumpa.